Seruan kunut nazilah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu ya, dimana orang-orang harus membaca kunut nazilah nanti untuk mendoakan orang-orang Palestina, bikin Palestine Funds, dana penggalangan untuk Palestina gitu. Kemudian mengeluarkan artikel-artikel di media-media mereka, misalnya di berita NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Masih bersama dengan saya, Sabta, dan juga masih dengan Mas Begi Rizkiansah nih. Kita melanjutkan obrolan-obrolan. Hari ini kita mau ngebahas soal tentang sejarah Palestina lagi, Mas Begi. Sebelumnya kita kan sudah ngebahas singkat ya, kapan pertama kali itu orang-orang di Indonesia atau tokoh-tokohnya saat itu merespon dan menyadari persoalan yang ada di Palestina. Nah, ini saya pengen menggali lebih dalam lagi nih, bagaimana sih respon-respon tokoh-tokoh Islam di Indonesia atau ormas-ormas Islam saat itu terhadap permasalahan yang terjadi di Palestina pada masa kolonial ya. Ya memang kalau kita bicara kepedulian sama Palestina gitu ya, di era kolonial sebelum Indonesia merdeka itu lebih banyak didorong oleh para ormas-ormas Islam, para tokoh-tokohnya gitu. Tadi kita udah sempat di episode sebelumnya kita menyinggung bahwa terjadi demonstrasi besar-besaran di Surabaya gitu, Jawa Timur, di mana ada ribuan, terus ada lintas ormas gitu ya, misalnya dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Mas Mansur. Ini kan salah satu founding fathers juga gitu ya. Kemudian ada Umar Hubais dari Al-Irsyad, ada Wondo Amiseno dari Partai Sarekat Islam Indonesia, ada Abdul Kahar Muzakir yang kita pernah cerita sebelumnya, dia pernah terlibat dalam Kongres Muslim Sedunia di Yerusalem bersama Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini gitu. Jadi demonstrasi ini besar, mereka kemudian mengirim petisi ke Liga Bangsa-Bangsa. Dulu kan belum ada PBB, LBB gitu ya. Di Jenewa waktu itu mereka mengirim petisi, mereka menyuarakan kepedulian, dan menariknya menurut salah satu media Belanda, acara ini berlangsung lancar dan menurut mereka ya, ini menjadi salah satu acara pertama yang melibatkan lintas ras gitu. Jadi ada keturunan Arab yang kemudian gara-gara acara Palestina ini mereka jadi ikut terlibat gitu. Bukan berarti orang Arab nggak peduli, cuma ini yang menggabungkan berbagai macam latar belakang kali ya. Nah, ini penting menurut saya ketika isu Palestina itu bisa menyatukan kita sebetulnya dari berbagai macam latar belakang gitu. Kan kemudian juga apalagi Nahdlatul Ulama juga ikut menyuarakan tentang Palestina yang tadi kita pernah singgung. Gimana tuh? Ya, seperti yang sebelumnya kita pernah cerita kan, NU itu bikin Pekan Rajabiyah gitu ya, bertepatan dengan Isra Mi'raj nih peristiwanya. Kemudian ada seruan kunut nazilah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu ya, di mana orang-orang harus membaca kunut nazilah nanti untuk mendoakan orang-orang Palestina, bikin Palestine Funds, dana penggalangan untuk Palestina gitu. Kemudian mengeluarkan artikel-artikel di media-media mereka, misalnya di berita NU, berita Nahdlatul Ulama gitu. Nah, itu bukannya tanpa resiko sebetulnya, ada juga resikonya, pasti respon dari pemerintah kolonial gitu. Tapi ada nggak sih misalkan organisasi yang terpusat yang menggerakkan tokoh-tokoh Indonesia ini? Nah, memang ini kan terkait dengan bagaimana ukhuwah Islamiyah juga waktu itu sempat antar latar belakang ormas, kita sempat berkonflik gitu ya, misalnya Muhammadiyah dengan NU di tahun awal-awal 30-an, 20-an gitu ya. Kemudian terjadi kan namanya satu rekonsiliasi yang disebut Majelis Islam A'ala Indonesia, MIAI ini federasi, semacam federasi dari ormas-ormas Islam. Nah, disinilah kemudian terjalin kerjasama juga, mereka bikin komite Palestina di MIAI ini gitu. Walaupun mungkin agak tumbang tindih ya, artinya apa yang dilakukan di Surabaya itu kan lintas ormas, tapi intinya adalah untuk dari MIAI ini mereka mulai untuk bersatu gitu ya, untuk menyuarakan Palestinanya nggak lagi terpisah-pisah gitu. Itu ada sih dari MIAI salah satunya, karena waktu itu belum ada organisasi apapun yang memayungi kecuali MIAI gitu. Jadi dari MIAI inilah kemudian ormas-ormas Islam ini dirangkul semua ya untuk isu Palestina. Mereka bikin komite Palestina, salah satu semacam mungkin salah satu divisi atau apanya gitu ya, gerakannya gitu. Terus waktu itu apakah ada mungkin respon dari pemerintah kolonial atas gerakan-gerakan ormas Islam ini? Karena kalau di video sebelumnya kan sempat dikatakan katanya ada organisasi Zionis ya di Hindia Belanda yang mendukung, yang mana mereka juga ya punya jaringan lah dengan beberapa pejabat kolonial Hindia Belanda. Iya. Jadi kalau misalnya respon salah satunya NU tadi saya cerita ya, NU bikin Pekan Rajabiyah, bikin kunut nazilah. Nah, ini mengakibatkan waktu itu Ketua Tanfiziahnya NU, Kiai Haji Mahfuz Siddiq, yang juga pemret dari berita Nahdlatul Ulama yang kenceng nih ngomong Palestina, itu dipanggil sama semacam jaksa, kepala jaksa dari wilayah itu gitu. Mereka ditanya, kenapa nih bikin ini, apakah ini mau semacam menciptakan kekacauan segala macam? Ya enggak, dijelaskan enggak. Memang tapi tidak ada konsekuensi hukum ya, artinya tidak sampai di penjara setahu saya atau gimana, tapi pemerintah kolonial seperti sudah mulai khawatir gitu dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu.
Ya termasuk waktu itu video sebelumnya juga sempat disebutkan ya, dituduh gerakan Palestina ini antek-antek Soviet. Iya betul, Sheikh Amir Husseini dibilang antek Soviet. Memang kalau kita ngomong Sheikh Amir Husseini ini cukup dominan ya dalam hubungan Indonesia Palestina gitu ya. Kita kan udah sempat singgung di episode sebelumnya gimana Ki Haji Abdul Qahar Muzakir ini bekerja sama sebagai sekretaris Kongres dalam Kongres Muslim Sedunia, Muktamar Islam Al-Am gitu ya, tahun 31. Nah, ketika itu kemudian orang-orang Indonesia jadi mengenal Sheikh Amir Husseini. Nah, makanya menarik ya, ini ada satu fakta menarik bahwa Palestina, setidaknya bangsa Palestina yang diwakili oleh Sheikh Amir Husseini adalah salah satu bangsa yang mendukung awal kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum Indonesia dimerdekakan. Ini menarik nih. Jadi tahun 44 itu kan Jepang di bulan September mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia gitu ya. Nah, kemudian berita ini sampai ke Sheikh Amir Husseini yang sudah di pengangsingannya di eksalnya di Berlin waktu itu di Jerman. Dia kemudian bikin pernyataan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia di tahun 44 itu lewat siaran radio. Nah, lucunya siaran radio ini kemudian ditangkap oleh media-media di Kairo waktu itu. Belanda begitu ketakutan sampai bikin klarifikasi gitu. Padahal Belanda kan udah lewat ya di Indonesia, udah di Jepang waktu itu masanya. Makanya ini Sheikh Amir Husseini ini ya kita bisa bilang dia salah satu yang pendukung paling awal gitu loh. Tahun 44 setahun sebelum Indonesia merdeka gitu kan. Dia dinyatakan dukungan kemerdekaannya, makanya nggak heran kalau ini menjadi salah satu sebab juga sih kenapa kita juga mendukung Palestina gitu. Nah, tapi ini menarik kan, Indonesia ketika itu kondisinya masih terjajah juga ya kan, tapi ini tokoh-tokoh Islam di Indonesia waktu itu ya cukup besar juga lah menyuarakan kepedulian mereka soal Palestina. Ini apa alasan mereka kok sampai mau ngurusin jauh-jauh ya kan, negara orang gitu kan, sedangkan ini kita negara sendiri aja belum merdeka. Pastilah kalau alasan utama umat Islam adalah solidaritas umat Islam dan soal Baitul Maqdis gitu kan, bagaimana kepedulian kita terhadap Masjid Al-Aqsa gitu, karena itu kan merupakan ancaman utama ya, seperti saya bilang tadi, Burak Uprising itu kan pecahnya kerusuhan di Yerusalem itu kan karena provokasi dari orang Zionis waktu itu melaksanakan ibadah di bagian barat Al-Aqsa itu gitu di tahun 29. Tapi kemudian solidaritas kan makin kuat ya, apalagi ada muslim-muslim yang kemudian di Yerusalem terutama di Palestina itu mulai terjajah gitu kan. Mulai diserang gitu kan. Kemudian inilah yang membangkitkan solidaritas kita umat Islam, dan kalau seperti yang saya sebutkan sebelumnya sampai berita NU itu yang di artikel Palestina mereka bilang ini harusnya membangkitkan giroh kita gitu, bahwa orang di Palestina aja masih berjuang gitu. Jadi memang alasan utama adalah solidaritas umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Tapi jangan lupa kalau kita baca tulisan Haji Agus Salim tentang Palestina, dia meng-highlight bahwa ini bukan perang agama katanya. Kalaulah perang agama pasti orang Yahudi udah dari dulu dihabisi sama Daulah Utsmaniyah gitu kan, Khilafah Turki Utsmani. Tapi kan ternyata mereka selamat-selamat aja. Artinya umat Islam tidak memusuhi orang Yahudi pada saat itu. Hanya saja kemudian mereka dijajah gitu. Apa kata Haji Agus Salim, mereka ini datang orang Yahudi ini seperti laganya pertuanan tuh bahasa zaman dulu ya. Artinya mereka kayak bos aja. Mereka rasis, mereka nggak mau mengakui orang lokal. Mereka semacam penjajah sebetulnya. Makanya Haji Agus Salim juga mengarahkan bahwa ini soal gimana orang dijajah sebetulnya. Soal kemanusiaan lah ya. Iya, soal kemanusiaan dan kolonialisme sebetulnya gitu. Solidaritas anti kolonial gitu. Jadi selain ukhuwah Islamiyah itu udah pasti, ada juga solidaritas anti kolonial ini, gimana kita ini sebagai bangsa yang sama-sama dijajah, ada tiba-tiba orang menjajah juga datang ke Palestina, lagaknya kayak bos, nggak mau mengakui orang penduduk lokal, rasialis gitu kan. Wataknya kolonialis kan rasialis sebetulnya salah satunya. Dan kemudian ya mereka menjajah, mengambil tanahnya dan segala macamnya. Ini juga yang saya rasa teman-teman perlu mengingat juga, bahwa soal Palestina ini kemanusiaan iya, ukhuwah Islamiyah itu pasti, tapi juga soal kolonialisme. Ini yang makanya tokoh-tokoh founding fathers Indonesia itu begitu bersemangat membela Palestina meskipun dia bukan dari latar belakang kelompok Islam, misalnya kayak Soekarno gitu ya, Muhammad Hatta misalnya. Ini juga mereka punya kontribusi nantinya terhadap pembelaan Palestina karena ada solidaritas anti kolonial tadi gitu. Ya, itu menarik sih pernyataan Haji Agus Salim tadi ya, karena sekarang kita ketika menyuarakan mendukung Palestina, anti Zionis, itu kita dituduh ini rasis, antisemit ya kan, atau tidak toleran terhadap agama Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi sebenarnya udah ada di Palestina sejak lama dan tidak dihabisi, termasuk mungkin orang-orang Kristen ya kan, dan itu berarti sudah disadari oleh Haji Agus Salim bahwa yang bermasalah itu bukan agama Yahudi di Palestina ya kan, kita sih fan-fan aja karena ya mereka mungkin ada tempat suci juga di sana, tapi yang jadi masalah adalah ketika ideologi Zionisme dan kolonialisme inilah yang kemudian dipaksakan masuk untuk menguasai Palestina itu. Dan
menarik juga nih. Berarti solidaritas antar sesama dunia Islam berarti mungkin ada ada pengaruh mungkin semangat dari pan-islamisme kayak zaman sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin ada ya, tapi saya lihat kan lama-lama kan isu pan-islamisme itu sendiri juga semakin memudar gitu ya. Seiring bangkitnya gagasan negara bangsa, situasi yang terjajah semakin tidak memungkinkan umat Islam untuk ke arah sana gitu, ke arah isu pan-islamisme. Tapi yang tetap mengikat menurut saya adalah isu anti kolonial tadi. Makanya ketika Indonesia merdeka, ini kalau kita bisa ngomong sampai Indonesia merdeka itu ya, tadi Indonesia didukung kemerdekaannya oleh Syekh Amin Al-Husaini, mufti Palestina gitu kan. Kemudian ketika Indonesia merdeka, Indonesia balik untuk membalas gitu, membalas kepada Palestina lagi. Makanya Soekarno di tahun 45 kalau saya nggak salah, di tahun 40, pokoknya pas Indonesia merdeka ya, antara 45 sampai 47, mengirim telegram dukungan kepada Syekh Amin Al-Husaini dan kemerdekaan Palestina. Gitu. Ini langsung direspon sama salah satu tokoh dari Van Creveld, namanya tokoh pro-Zionis di Hindia Belanda. Dia bilang, Anda kok sosialis seperti itu, katanya mendukung Palestina, yang ini malah balik menuduh orang Palestina itu menyusahkan orang Yahudi katanya gitu. Ini kan propaganda Zionis ya. Seakan-akan mereka terzolimi, mempunyai hak membela diri dan segala macam, itu kan propaganda mereka. Gitu. Dia sampai nulis sudah terbuka di media Belanda waktu itu, si Van Creveld ini. Jadi solidaritas kita itu memang solidaritas anti kolonial yang untuk tokoh-tokoh sekuler ya, seperti Soekarno gitu. Dia tetap peduli dengan Palestina. Makanya pada saat itu tidak aneh ketika ormas Islam seperti Masyumi menyatakan telegram dukungan pada Amin Al-Husaini gitu ya, di lewat Masyumi, lewat keputusan mereka, kongres mereka gitu. Terus kemudian gagasan ini karena banyak tokoh Islam juga sebagai founding fathers dan pendorong kemerdekaan Indonesia, ketika mereka menjabat, mereka juga menggelorkan Palestina ini, isu Palestina ini, termasuk lewat tokoh-tokoh sekuler, tapi dalam narasi anti kolonial. Itu menarik sih. Ya. Saya ingat sih ada satu tulisan dari Haji Agus Salim itu kan soal nasionalisme atau kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia. Kalau kata Haji Agus Salim itu ya, kita bangsa Indonesia ini memang memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita sendiri. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh lupa dan kita tidak boleh abai terhadap kemerdekaan dan harus turut serta memperjuangkan juga kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia gitu. Kalau dalam bahasa Soekarno itu dalam pidatonya 1 Juni kalau nggak salah itu yang saya baca di bukunya Yudi Latif, dia mengatakan Soekarno itu ya, kebangsaan kita itu bukanlah kebangsaan yang kaufinis, artinya bukan bangsa yang sempit yang hanya peduli pada bangsa sendiri, tapi kita juga peduli terhadap kebebasan bangsa-bangsa yang lain. Yang mana artinya itu ya solidaritas atau ukhuwah Islamiyah, atau bahkan lebih luas lagi solidaritas antar sesama kemanusiaan yang sudah dipegang dari sejak zaman dahulu. Makanya dituangkan dalam pembukaan UUD 45 kan, kemerdekaan hak segala bangsa. Dan ketika konteksnya Haji Agus Salim ngomong soal tadi, itu kan sebenarnya polemik antara Haji Agus Salim dengan Soekarno ya. Iya, betul. Jadi Soekarno bilang membudakkan kita kepada Ibu Pertiwi, ini dikritik sama Haji Agus Salim. Kita orang Islam tidak seperti itu. Kita waktu itu saya ingat bahasanya bukan nasionalisme tapi cinta tanah air. Ya. Nah, cinta tanah airnya itu ya kita dimanapun kita tinggal, ya kita makmurkan negeri itu, kita bela segala macam. Jadi ada semacam memang ada beda paradigma tapi tetap satu sebetulnya, ya tanah air juga gitu. Cuma beda cara memandangnya. Tapi bagaimanapun isu Palestina benar tadi, kita sama-sama setuju di kelompok para founding fathers itu bahwa yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu, termasuk orang-orang Palestina gitu. Ini yang mungkin makanya kita tetap relate bahas Palestina sampai sekarang gitu loh. Orang bilang ini cuma soal kemanusiaan, ya nggak cuma soal kemanusiaan iya, tapi juga ada kemerdekaan, ada soal penjajahan gitu. Makanya ketika waktu itu di tahun 50-an, ketika pasca konferensi Meja Bundar ya kalau nggak salah, Israel tuh sempat Ben Gurion mengirimkan semacam telegram selamat kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Tapi direspon Muhammad Hatta cuma dengan terima kasih gitu doang. Kemudian Israel nggak nyerah nih di tahun 50-an atau 51, saya lupa, awal 51 atau 50 pasca KMB. Dia mencoba untuk menawarkan pembukaan kedutaan atau apalah ya semacam itu ya. Dan dijawab Hatta, tidak untuk saat ini,
yang nggak dijelaskan, pokoknya nggak dulu deh gitu. Jadi dia seperti itu. Jadi kita udah punya sikap yang firm, yang tegas terhadap Israel, tidak mau mengakui, tidak mau bekerja sama atau apapun. Dan itu akan diteruskan selanjutnya dari KAA nanti, ada juga dari Asian Games bahkan yang sampai olahraga gitu kan, sampai penyisihan Piala Dunia itu ada gitu sejarahnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Begi. Mungkin untuk sesi kali ini kita potong dulu sampai situ. Nanti kita lanjut nih obrolannya tentang bagaimana Indonesia memperjuangkan Palestina pasca kemerdekaannya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.